akan muncul ini. Saya rekam dulu. Ya. Jadi ada angka namanya FWHM 15,7. Oke. Lah untuk di 1,5 Tesla ini batas maksimal kita 25. Untuk saat ini ya teman-teman ya, udahlah abaikan aja. Berapapun nilainya kita go. Ya. Selama planning kita bagus, menghindari tulang, menghindari darah, itu insya Allah bagus kok. Ya, saya continue aja. Saya pause aja. Nanti yang muncul lagi. Jadi yang membuat nilai FWHM tadi jelek itu apa sih? Contoh, mengabaikan aturan untuk tidak kena tulang. Pokoknya dibuat begini. Enggak kok, enggak harus di tengah-tengah. Boleh di pinggir. Jadi yang penting kotak putihnya itu mengcover. Kalau begini salah ya. Jadinya ini kena tulang. FWHM-nya akan jadi jelek. Tinggi angkanya. Terus yang kedua adalah yang susah tuh gini. Contoh saya akan melakukan spektroskopi di slash yang bawah. Di batang di sini. Di kanan, copy paste. Nah ini susah nih, banyak tulang nih. Kalau seperti ini kita harus memodifikasi supaya ada misalnya begini, saya putar begini. Menghindari. Kemudian saya buat 60, Dikurangin lah ya. 60. Oh, lebih kurang nih, 40. Ya, kalau tumor di batang otak, teman-teman kadang harus buat seperti ini. Ya, dan tambahannya kalau untuk tumor yang dekat dengan tulang seperti dengan tulang ini, saya scroll hingga sudah. Ini lihat, kita cek lagi nih. Oh, ini ada tulang di sini. Tulang ini saya harus klik di sini. Geometri ini, ya, geometri. Set band ini, klik. Tambah set band di bawah. Kita kungkung dia dengan set band. SNB. Dan kita hancurkan lemaknya dengan set band. Satu di bawah. Lagi. Oh mungkin kurang loh. Atas mah nggak perlu atas. Saya mah lebih butuh depan. Depan, ya depannya miring nih. Depannya saya miringkan begini. Tapi waktunya pasti naik mas ya? Oh enggak, enggak banyak. Kalau TR enggak naik, ini sama nih, saya putar ke sana, depan lagi nih. Klik ke sini. Ya kita hadang dengan set band ya. Kita kelilingin dia dengan set band. Depan, kiri, kanan, bawah. Gitu ya. Ini kalau seumpamanya dia di bawah. Set band fungsinya untuk atau ada juga, ini saya akan apply tapi nggak saya jalankan nanti. Cuma mau lihat berapa FWA-nya. Atau ada juga tumornya meningioma, itu tumor yang nempel di dekat tulang. Jangan lupa kalau masukin dulu. Kan susah ya. Kita harus begini. Oblikkan sedikit, ya, miringkan seperti ini. Oh ini ada satu kotak yang kena tulang, jadi saya kurang ini AP 60. Gitu ya, kita buat semiring ini, kemudian kita tambahkan set band tadi, geometri, saturation, ini kita putar ke sana, gini ya teman-teman ya. Ya kalau kita planning dengan baik seperti ini, FWHM-nya kemungkinan besar akan bagus juga. Angka 25 itu gampang tercapai. Kita blok samping, kita blok juga yang sebelah depan. Ya, sama dari belakang. Bawah nggak perlu ya, kan bawah nggak ada tulang. Ya, Z-band fungsinya untuk itu, membuang sinyal lemak. Oke. Cuma sayangnya ternyata ada satu hal yang
susah sekali, hampir tidak ada solusi, darah. Makanya kita butuh lihat SBI-nya. Tumor yang berdarah itu, nah ini darah ya. Tumor yang berdarah itu sulit sekali di spektroskopi. Jadi kalau ada darah, Ibu 2 menit lagi ya Ibu ya, 2 menit lagi ya Ibu. Ditahan dulu ya Bu ya, 2 menit lagi. Ini nggak akan saya buat. Emang coba tunjukin ke kalian gimana planningnya ini. Oke, ini saya stop dulu. Saya akan judul ini namanya. Oh, ini dapat 2 screen. Ini kalau di export nanti layarnya gede seperti ini, dapat layar ini sama layar ini saya. Ini enggak. Spektro Oke. Saya tunggu Mbak biar selesai dulu 1 menit. DTI fungsinya inject after 9. Maksudnya apa? Coba ya. Ini saya akan inject after 9. Kita kasih kontras gadolinium, contoh volumenya 5 cc. Sekuen ini ketika saya do apply, lihat ini. Nah, ini ada angkanya nih ya. Biasanya cuma ada 126 gitu. Ini ada angkanya 1/50. Artinya ini adalah sekuen yang diulang-ulang 50 kali. Oke. Inject after 9. Jadi 6 7 8 9 inject. Ya. Jadi kalau perfusi kita inject setelah 9. Tapi 5 cc itu diulang sampai 50 kali. Apa ya? Enggak, sekali inject. Yang diulang scan-nya. Scan-nya diulang-ulang terus. 50 kali pengambilan. Sekali inject. Ya kan? Kontras ini udah masuk nih. Kontras sudah masuk, setelah kok tunggu selesai. Kalau kita menggunakan manual injeksi yang nyuntik udah selesai nih, tapi nggak boleh keluar. Tunggu dulu di dalam. Oke. 35/50, 36/50, 37/50, 38/50, 39/40, 41. Ini begitu udah 50/50 selesai. Baru boleh keluar kalian ini ya. Tapi kalau misalnya mau disambung ke kontras yang lain, ya pemisahan yang lain, Dia langsung aja. langsung aja. Langsung, ya. kan kontras sudah masuk ke dalam. Iya betul. Kita nggak masalah ada delay 5 menit, oke? Perawatnya keluar, kita lanjutkan dengan pos kontras. Pos kontras yang biasa. Yes, biasa. Itu ya. Pertama yang penting kejar perfusionnya itu Yes. Berarti ketika ada pemisahan yang ada perfusinya, harus dikasih yang pertama. Ya. Baru Perfusi di proses awal. menyusul. Iya. Ya. Makanya perfusian dulu. Iya, didahulukan. Karena kandungan sama. Punya kejar waktu, Kejar. Iya. Heeh. kejar setoran. Oke. Ini saya akan videokan pakai Camtasia. Ya. Application Camtasia Tapi Video bisa di Recorder. copy ke sini. Bisa. Langsung ada nggak? Klik di sembarang aja ya? Oh, nggak bisa. Saya bisa ngopinya ke laptop saya. Oh, apa? Efeknya, kursornya.
Oke. Jadi ketika saya buka CSI ini saya memastikan saya punya 3 gambar ya. Harusnya post kontras semuanya. Sagittal, axial, coronal post kontras. Oke. Terus saya cari ini. Saya cari daerah yang paling enhance. Contoh di sini. Yap. Ya. Saya klik kanan di sini, saya copy image position. Oke. Jadi nanti gambarnya akan nempel di sini. Oke. Walaupun dia kecil ya gitu ya. Iya, nempel dulu. Yang penting size-nya sama. Oke. Setelah size-nya sama, saya akan letakkan ini di tengah-tengah lesi, contoh ini. Set di sini. Ya, tengah lesi ya. Terus saya akan geser supaya sagittal dan coronalnya sama-sama di slash di tengah yang sama. Iya betul. Saya klik scroll, saya klik nearest. Klik. Nah, sekarang titik ini juga terproyeksikan di coronal dan sagittal. Oke. Oke, udah. Tapi Minus ya. ya, scroll nearest. Ini ya. Tapi ada aturan selanjutnya nih. Kotak saya harus satu kena mengcover lesinya. Oh, ini kepotong nih. Saya boleh begini dong. Antara salah satu kotanya mas. Iya betul. Kena cukup gitu ya. Saya simetriskan. Gitu ya. Aturan pertama salah satu dari kotak yang banyak ini harus kena tumornya. Oke. Aturan kedua, tapi kita harus menghindari tulang. Wah, kena tulang nih. Kalau gitu saya harus geser semua ke sana. Oke. Ya, tidak kena tulang. Berarti yang di garis putihnya, maksudnya yang di lingkaran putihnya itu si 4 putihnya itu ya. Jadi putih ini nggak boleh kena tulang. Kalau kena terus gimana? Kita boleh mengurangi ini. Kelipatannya kelipatan 20 ya, dari 80 ke 60. Kelipatan 20. Kenapa kelipatan 20? Karena kalau saya paksakan 50 gini, ini kotaknya di antara kotak hijau, ini nggak sama juga sih, nggak kepakai. Dia hanya bisa kepakai kalau kotak putih dan kotak hijaunya match. Ya, jadi silahkan mengecilkan seperti ini. Defaultnya 80. Gitu ya. Nah ini saya butuh daerah ini dan pembandingnya normalnya yang kontralateral. Jadi ini malah saya akan lebar geser semua ke sini. Biar satu-satu Biar dapat keduanya. ya, biar agak imbang gitu ya. Oke. Saya akan klik apply. Maaf mas, Yes. kalau misalnya nanti kan antara satu kotanya itu kan kena ke area tumornya kan. Nah kalau misalnya tumornya itu lebih kecil dari area kotaknya sehingga kotaknya itu masih kena di organ yang normal gimana? Apakah bisa atau tidak? Bisa. Oke. Nah, kenapa kita membandingkan? Iya iya. Iya. Oke, saya lihat. Rutin, perfusi, T1, kontras, itu untuk diagnostik ya. DTI itu ternyata fungsi utamanya bukan buat diagnostik, tapi untuk pre-op planning. Makanya kalau yang ini konsumennya radiolog. Tapi ini DTI biasanya konsumennya adalah bedah saraf. Oh iya, itu yang kemarin dokter siapa? Saraf bukan, Mutia. Oh, minta. Iya. Dan dokter bedah saraf itu sekarang mereka punya tuh beberapa software made in vendor lain, bukan vendor MRI ya. Itu bisa langsung post processing DTI-nya tanpa minjem software kita. Kita hari ini yang pasien brain jam berapa ya? Saya jam 12 kan? Ada meeting sebentar, setengah jam. Ada dua sih, satu kontras. Kemudian NAA, ya. Jadi ini NAA, ini kolin, ini kreatin. Ada sih kreatin 2 di sini, KR2. Gitu ya. Sekarang gitu. Nah, pada pasien normal itu grafiknya seperti ini.
NAA-nya di paling tinggi ya. Oke. Ketika ada pasien yang tidak normal, itu kita akan melihat grafiknya berubah, kolinya akan lebih tinggi, NAA kreatinnya di sini. Jadi kolin, kreatin, NAA. Dengan sederhana kalau kita lihat NA-nya lebih rendah, ini nggak normal. Gitu ya. Nah, gimana saya ini sekarang NA-nya lebih rendah. Datar ini. Jadi dikit sih kalau Ya, sedikit lebih kecil ya. Dibanding, makanya kita butuh pembanding yang normal. sisi sebelahnya kontrol. Oh. Ya. Jadi pasien ini NA-nya lebih rendah, Jadi kemungkinan tapi kolinya tidak meningkat. Nah, ini beda nih. Nanti bagaimana kita membedakan antara kolin yang turun, membedakan antara kolin naik, NAA turun, atau NAA turun tapi kolin nggak naik. Itulah fungsi kreatin ini di sini buat pembanding. Jadi kreatinnya hampir sama tingginya tuh dengan kolin. Ini khas pasien yang NAA turun, stroke. Kalau tumor, kolinnya naik banget, ini tumor ini. Oke ya, saya izin untuk telepon sebentar. Kamera istirahat. Kok sinyal nggak bagus ya sebenarnya.